Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sampai saat ini tetap ada bersama kita semua. Amin. Sehingga pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan berbicara buat saudara dan saya untuk menguatkan dan menambah iman kita dan membuat pengharapan kita semakin teguh. Namun sebelumnya kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta arahan daripada Roh Kudus supaya firman ini memberi kita semua yang mendengarnya hikmat dan pengertian sehingga kita bisa mengerti apa maunya Tuhan di masa-masa sekarang. Amin, saudara. Mari kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, untuk duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mengundang Roh Kudus, mari berkarya, bekerja sehingga kebenaran firman-Mu dapat tinggal di dalam loh hati kami dan juga menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengar, merenungkan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami yang percaya kepada-Mu sama-sama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan beri tema atau judul daripada khotbah atau pesan Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Dengan tema, dengan judul yaitu berkat dan beban datangnya satu paket. Berkat dan beban datangnya satu paket. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini Tuhan mau kita mengalami berkat Tuhan, dan sekalipun itu ada beban-beban, berkat Tuhan itu datang satu paket di dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan. Kita sedang memasuki bulan November. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Pemeliharaan Tuhan terus bekerja, sehingga Roh Kudus yang menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan, dimampukan untuk tetap terpelihara oleh perlindungan Tuhan. Dan Tuhan juga selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-14, ayat 10, dan seterusnya. Mari kita baca mulai ayat 10, Yosua pasal yang ke-14. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu.
Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Nun. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15-nya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya tadi sudah katakan yang di awal, tadi saya katakan bahwa berkat dan beban datangnya itu satu paket. Berkat dan beban itu datangnya satu paket. Nah, berkat dan beban datangnya satu paket. Dia tidak datang sendiri-sendiri, tapi datangnya satu paket. Kita tidak bisa hanya mau mengalami berkat Tuhan saja, tetapi tidak mau menanggung beban dalam hidup kita. Kita tidak hanya mau menerima berkat Tuhan saja, tapi tidak mau menanggung beban-beban dalam hidup kita. Nah, ketika Kaleb menerima janji Tuhan, atau berkat Tuhan untuk menduduki Hebron, maka Kaleb juga harus berperang melawan suku Enak. Artinya apa? Selain dia akan menerima janji Tuhan, yaitu berkat Tuhan, namun Tuhan katakan, engkau harus berperang melawan suku Enak. Itu merupakan satu beban. Jadi untuk mengalami berkat, kita juga harus menghadapi beban atau tantangan dalam hidup ini. Jadi saudara, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, Tuhan mau berikan kita berkat, namun kita harus berani menghadapi beban atau tantangan dalam hidup kita. Seringkali kita pilih-pilih, Tuhan saya maunya berkatnya saja. Bebannya nantilah, belakangan. Kalau berkatnya sudah ada, baru kasih beban, atau sebaliknya. Tapi Tuhan mau berikan satu paket. Beban dan berkat berjalan bersama. Merupakan satu paket seperti yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Nah, ketika Kaleb maju berperang, dia dapat mengalahkan suku Enak. Suku yang tadi dibilang suku yang besar-besar. Karena itu dia tidak menjadi lemah, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap kuat dan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupnya. Sama demikian juga dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi saat ini, banyak orang mengalami beban yang begitu berat. Saya katakan jangan takut. Di balik beban ada berkat, satu paket yang Tuhan sediakan. Terus, maju terus. Jangan lemah, jangan mundur, jangan kalah, jangan putus asa. Jangan menyerah. Karena berkat itu akan datang satu paket. Beban juga akan datang satu paket dengan berkat. Jadi dikala kita mengalami beban yang begitu berat, ingat janji Tuhan ada berkat yang begitu besar yang Dia sediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika Kaleb maju berperang, dia dapat mengalahkan suku Enak karena dia tidak menjadi lemah itu tadi. Saya katakan, saya percaya bahwa Kaleb memiliki kekuatan daripada Tuhan. Sehingga tadi dikatakan sekalipun umurnya sudah 85 tahun, pada waktu Tuhan berjanji berbicara kepada Kaleb, pada Kaleb dan Yosua, dia tetap kekuatannya seperti usia 40 tahun.
Sehingga dia berani maju berperang menghadapi semua tantangan, semua beban yang ada di depannya. Nah, Kaleb tidak tinggal diam. Saya percaya, sama seperti kita, ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan, percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan siap, kita akan mampu menghadapi segala beban dalam hidup kita. Kita akan mampu. Karena firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Demikian juga Kaleb, demikian juga saudara dan saya. Nah, berkat dan beban itu datangnya satu paket. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Bagaimana kita dapat menerima segala berkat Tuhan di dalam beban-beban yang begitu berat? Yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pertama, fokus kepada penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita mau menerima paket dari Tuhan, ada berkat di tengah-tengah beban hidup kita. Kita harus fokus kepada penyertaan Tuhan, bukan fokus pada tantangan, bukan fokus pada masalah. Saya percaya pagi hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, mari tetap arahkan fokus kita kepada Tuhan, sekalipun ada beban-beban di masa pandemi ini. Kesulitan-kesulitan, kesusahan. Ingat, penyertaan Tuhan tidak berhenti. Tadi yang dikatakan firman Tuhan, bahwa sampai saat ini Tuhan tetap memelihara. Sampai usia 85 tahun dia tetap memelihara. Bahkan memberikan kekuatan seperti usia 40 tahun. Kita bisa belajar dari kehidupan Kaleb, saudara, dan Yosua. Mereka memiliki fokus kepada Tuhan. Mereka punya kekuatan begitu luar biasa. Beda dengan 10 orang pengintai. Mereka fokus kepada beban. Mereka melihat suku Enak, suku raksasa yang besar-besar. Mereka hanya fokus kepada beban. Sehingga mereka menyerah. Mereka tidak masuk merebut tanah Kanaan. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan karena fokusnya salah. Jadi apabila kita fokusnya salah, maka kita meleset dari berkat Tuhan. Kita tidak akan mengalami janji Tuhan. Kita belajar dari Kaleb, 10 pengintai tadi, karena tidak fokus kepada penyertaan Tuhan. Mereka hanya fokus kepada tantangan atau beban tadi. Mereka kehilangan berkat Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka percaya kepada penyertaan Tuhan. Tuhan sehingga mereka kuat menghadapi segala tantangan di depan. Dan mereka memperoleh janji Tuhan dalam hidup mereka. Wow, luar biasa, saudara. Saat kita fokus kepada Tuhan. Beban sebesar apapun, beban sekuat apapun, tidak bisa mengalahkan kita. Dan di balik semua beban itu, ingat, ada penyertaan Tuhan dan ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang hanya fokus pada penyertaan Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Nah, orang yang berfokus kepada Tuhan dapat menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yosua dan Kaleb, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Oleh karena itu, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Kita bukan hanya dapat menghalau semua tantangan, tapi kita juga dapat menaklukkan semua tantangan. Sehingga beban yang kita alami berubah menjadi berkat. Amin. Dan saya percaya Tuhan tidak dapat mendustai firman-Nya. Dalam Bilangan pasal 23, saudara bisa buka firman Tuhan, Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita akan baca sama-sama Bilangan 23 ayat yang ke-19. Mengatakan demikian. Oke. Saudara bisa buka Bilangan 23 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, bahwa Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Sehingga ia menyesal. Firman Tuhan katakan. Masakan ia berfirman,
dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, firman Tuhan katakan, ingat janji Tuhan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Juga bukan juga anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi ingat, Allah yang berjanji, dia tidak pernah berdusta. Amin. Kalau banyak di antara kita, manusia, seringkali berdusta akan janjinya. Tapi kita punya Allah, dan kita percayai bahwa dia tidak pernah berdusta. Seperti Tuhan berjanji kepada Kaleb dan Yosua, Tuhan tidak berdusta. Akhirnya mereka diberikanlah tanah Hebron. Mereka bisa mendudukinya dan mengalahkan semua suku-suku enak yang besar-besar itu. Yang kedua, selain kita fokus pada penyertaan Tuhan, yang kedua Yosua dan Kaleb, yaitu mereka fokus kepada Sang Pemberi berkat. Ingat, ketika kita diberkati Tuhan, jangan kita keluar dari fokus kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita fokus kepada Sang Pemberi berkat atau kepada Tuhan. Seperti apa yang Yosua dan Kaleb alami. Mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka bukan fokus kepada janji atau berkat yang mereka terima, tetapi mereka fokus kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Allah sendiri yang sudah berjanji untuk memberkati mereka di tengah-tengah beban kehidupan panggilan mereka. Dan dalam Yosua 14 ayat 13 dan 14 tadi yang sudah kita baca, saya bacakan kembali. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya dia tetap fokus kepada Tuhan sampai sekarang. Dia fokus kepada Tuhan ketika mereka menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, menguasai semua wilayah yang diberikan kepada Yosua dan Kaleb. Karena mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, artinya mereka fokus kepada Tuhan. Tuhan mau di masa-masa pandemi ini, jangan fokus dengan beban, masalah, sakit penyakit, kesulitan, kesusahan, kesukaran. Mari kita fokus kepada Tuhan. Hanya orang yang fokus kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah ikut Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati di dalam beban atau tantangan yang kita alami hari-hari ini. Saya percaya ada kemenangan dan kita menjadi cakap untuk menanggung segala perkara. Jadi jangan takut saudara, sekalipun tantangan di depan kita diperhadapkan, kita masuk bulan November, di depan kita nggak tahu 1 bulan ke depan apa yang akan terjadi. Saya percaya saudara juga harus yakin, fokuslah kepada Tuhan. Saya percaya ada berkat satu paket yang Tuhan sediakan. Di dalam beban ada berkat. Amin. Dan pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa orang yang fokus hanya kepada berkat atau beban, itu orang itu bisa meninggalkan Tuhan ketika dia hanya fokus kepada berkat dan beban. Tetapi orang yang fokus kepada Sang Pemberi berkat, maka segala bebannya dapat teratasi. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Oh, 2 saja, saudara. Cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Fokus kepada penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, fokus kepada Sang Pemberi berkat. Saya percaya berkat Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan kita. Dan saya percaya bahwa berkat dan beban
itu datangnya satu paket. Oleh karena itu jangan takut, jangan mundur, jangan lemah, jangan menyerah. Di balik semua peristiwa, semua dalam kendali Tuhan. Ada berkat Tuhan di dalam semua tekanan dalam hidup kita. Amin. Saya pernah mengalami, saudara. Ketika saya mengalami eksiden, sepertinya itu merupakan satu beban yang besar bagi keluarga saya. Namun ketika saya renungkan Tuhan, saya percaya bahwa beban yang besar yang saya alami akan Tuhan ubah menjadi berkat. Sehingga sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna karena saya fokus bukan kepada beban. Kalau beban saya tidak bisa berdaya, nggak bisa buat apa-apa. Tapi saya fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan sediakan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini di bulan November 2020. Bahkan sampai waktunya Tuhan menjemput. Dan saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setiap pagi selalu baru dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap tercurah dalam hidup kita, tetap menyertai kita, tetap berjalan bersama saudara dan saya. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kehidupan rohani saudara dan saya. Jadi jangan takut, karena berkat dan beban itu datangnya satu paket. Dan Tuhan akan dipermuliakan. Yang penting kita tahu, kita menyadari, kita fokus akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita fokus kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk menerima perjamuan kudus, dan kita akan lakukan dengan iman. Dan saya percaya pagi hari ini semua sudah mendapatkan roti ini merupakan tubuh dan anggur ini merupakan darah Yesus. Kita akan mensyukuri dan berterima kasih. Angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkannya. Kami percaya dan kami akan memperingatinya karena Engkau sudah mati dan rela menderita demi untuk segala kelemahan kami, demi untuk segala dosa kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya tubuh-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga manusia rohani kami terus terbangun karena kami menaruh percaya kami kepadamu. Dan kami tahu tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan supaya kami disatukan bersama Kristus, kami dikuatkan bersama Kristus, kami menang bersama Kristus, dan kami mengucap syukurnya. Kami percaya merupakan satu peringatan, merupakan satu kemenangan, karena Tuhan sudah mati buat kehidupan kami yang percaya. Dan kami mau makan bersama-sama tubuh-Mu ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyerahkan tubuhnya buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Saudara, mari kita angkat anggur ini, cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga, Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu yang dicurahkan untuk menebus dosa kami, untuk mengubahkan kehidupan kami, sehingga Engkau sanggup dan mampu dan luar biasa dahsyatnya mengubah kutuk jadi berkat, mengubah sakit jadi sembuh, mengubah kemiskinan menjadi hidup berkelimpahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus, dan kami percaya darah-Mu berkuasa memulihkan segala sesuatu, menguatkan segala sesuatu, sehingga kami tetap percaya di dalam kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut darah Yesus dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
kami mau minum bersama-sama dengan iman. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu, sehingga kami dari hari ke hari semakin diperbarui. Iman kami semakin dikuatkan. Kami ingat pengorbanan-Mu. Kami ingat kesetiaan-Mu. Sehingga hidup kami tetap bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Sehingga bakul-bakulmu diberkati, ladang-ladangmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati dengan berlimpah-limpah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami terima seluruh berkat Allah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati.